Baiklah kawan-kawan, kita akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yakni kita akan membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Telah disepakati bahwa seluruh mufassir berpendapat bahwa sifat Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat yang umum, yang universal kepada seluruh makhluknya. Baik itu kepada seorang mukmin maupun seorang kafir. Baik itu kepada mereka yang bersyukur atau mereka yang kufur. Rahmat Allah seluruh, menyeluruh, semua diberikan. Jadi Ar-Rahman adalah simbol dari rahmat kasih sayang Allah yang menyeluruh untuk seluruh makhluknya. Baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan sifat Ar-Rahim menunjukkan bahwa Ar-Rahim Maha Penyayang ini hanya khusus untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang benar yakin dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya seperti apa? Di sini sebutkan bahwa Ar-Rahman seringkali disebutkan secara mutlak tanpa ada syarat, atau dalam bahasa kajian Quran disebut muqayyad, tidak muqayyad, mutlak dia. Dan disebutkan bahwa warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Sementara Ar-Rahim kadang-kadang disebutkan dengan muqayyad, ada syarat. Seperti disebutkan wa kana bil mu'minina Ar-Rahimah. Bisa dicek dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Kemudian ada riwayat yang mendukung pernyataan ini bahwa dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau bersabda, wallahu ilahun kulli syai'ir rahmanu bi jami'i khalqihi warrahim bil mu'minina khasatan. Allah sebagai Tuhan yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, sebagai Ar-Rahman. Sedangkan dia sebagai Ar-Rahim khusus terhadap orang-orang mukmin. Dan di sisi lain kita bisa mengkajinya secara bahasa bahwa kalimat Ar-Rahman ini memiliki sighah mubalaghah, yakni bentuknya mubalaghah yang memiliki arti rahmatnya yang umum, luas. Sementara Ar-Rahim merupakan sifat musyabbahah, yakni yang menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan, dan ia khusus untuk orang mukmin. Kemudian ada dalil lain yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman merupakan asma Allah yang khusus kepada Allah, akan tetapi bermakna umum untuk semua orang. Sementara Ar-Rahim merupakan sifat yang bisa disandang oleh Allah dan hambanya, akan tetapi bersifat khusus. Oleh karenanya kita menemukan bahwa Rasulullah juga menyandang sifat Ar-Rahim. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata rahim juga disandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan juga Imam Ja'far berkata, Ar-Rahman merupakan sifat khusus bagi Allah saja, akan tapi maknanya umum untuk semua orang, semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim umum, bisa disandang oleh Allah maupun hambanya, akan tapi memiliki makna khusus. Adapun dari sisi pelafalan juga kita bisa menemukan bahwa ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, maka itu huruf vokalnya A, sehingga itu luas cakupannya. Sedangkan Ar-Rahim itu I, menunjukkan khusus dan sempit. Sehingga Ar-Rahman memiliki makna keluasan, kelapangan. Jadi kasih sayang Allah yang meluas itu Ar-Rahman, sedangkan kasih sayang Allah yang mendalam itu Ar-Rahim.
Mungkin kita akan tutup kajian ini dengan menyebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallah azza wa jalla mi'ata rahmatin wa innahu anzala minha wahidatan ilal ardi faqassamaha baina khalqihi biha yata'atafuna wa yatarahamuna wa akhara tis'an wa tis'ina li nafsihi yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat, dan yang diturunkan ke bumi hanya satu saja. Dan dengan satu rahmat itu Allah bagikan kepada seluruh makhluk, dan dengannya para makhluk berkasih sayang, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Sedangkan 99-nya untuk dirinya yang akan diberikan kepada hamba-hambanya kelak nanti di hari kiamat. Beginilah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan kasih sayangnya di dunia ini hanya satu dari 100 rahmat yang dimiliki Allah, sedangkan 99 Allah simpan untuk nanti dibagikan kepada para hambanya kelak di hari kiamat. Begitu rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga dengan ini kita bisa menjadi hamba yang penuh dengan kasih sayang, baik itu terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, saudara kita, teman kita, guru kita, tetangga kita, atau bahkan penuh kasih sayang terhadap orang lain yang tidak satu keyakinan, atau bahkan terhadap orang yang memusuhi kita, membenci kita. Kita juga kasih sayang kepada orang-orang yang membenci kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.